Oke, selamat datang di konten Record Posting. Konten yang membahas suatu topik dalam taraf yang ringan. Dalam episode ini kita akan membahas secara ringan tentang suatu sistem dalam usaha perlindungan hasil pemikiran manusia, atau secara istilah tidak lain yaitu copyright alias hak cipta. Konsep awal dari hak cipta itu bisa dilacak sejak manusia menciptakan hasil karya intelektual. Konsep ini sudah ada di peradaban kuno yang cukup besar. Kebanyakan karya yang dilindungi itu merupakan karya sastra dan literatur, atau juga naskah-naskah resmi pemerintah dan institusi keagamaan. Jadi ya, bisa dibilang perlindungannya hanya untuk kebanyakan karya yang tarafnya dianggap tinggi alias belum merayat. Kalau aturan yang lebih kompleks muncul di era ketika manusia memiliki kemampuan produksi dalam jumlah banyak. Salah satunya ketika kemunculan alat cetak atau printing press di wilayah Eropa pada tahun 1451. Alat ini ditemukan oleh Johannes Gutenberg, penemu asal Jerman. Ini merevolusi perkembangan karya sastra dan literatur dalam persoalan penyalinan karena sebelumnya sangat terbatas. Hal ini menegaskan perlunya ada kepemilikan atas karya sebagai pengarang atau autor, karena alat ini mempermudah duplikasi dan mendapatkan salinan atas karya seseorang tanpa izin. Soalnya kalau menyalin manual ya harus ditulis tangan satu persatu, berbeda kalau bisa langsung di-print. Aturan hak cipta mulai berkembang dari pemberian hak khusus kepada individu sebagai pihak pengarang dan juga pihak penerbit. Kemudian perlindungan atas kepemilikan ini dalam bentuk undang-undang sudah ada sejak abad ke-18. Bisa dibilang sebagai aturan hak cipta pertama di barat, yaitu Statute of Anne, aturan yang diresmikan di Inggris pada tahun 1710. Di abad selanjutnya diadakan konvensi bertaraf internasional yang disebut Berne Convention di Bern, Swiss, yang dimulai pada tahun 1886. Secara bertahap hasil kesepakatannya direvisi dalam beberapa periode konvensi hingga pada tahun 1971 di Paris. Dan ya, hasil konvensi ini yang diterapkan sampai sekarang. Organisasi properti intelektual sedunia disingkat WIPO yang didirikan pada tahun 1967 ini memegang peran dalam menerapkan secara efektif aturan pada konvensi terbaru. Tujuannya agar dapat diterapkan dalam bentuk ratifikasi undang-undang di tiap negara anggotanya. Untuk mempermudah di segmen selanjutnya, kata properti akan digunakan sebagai kata ganti dari ciptaan, produk, karya, atau kata dengan makna sebagai sesuatu yang diwujudkan seseorang. Karena ya istilah properti itu lebih meluas. Kalau di Indonesia, hak cipta merupakan salah satu dari klasifikasi kekayaan intelektual yang dilindungi. Sehingga istilah untuk mewakili secara luas yaitu hak kekayaan intelektual atau disingkat HKI. Tetapi ya kebanyakan orang membacanya haki. Lantas, jika terdapat banyak jenis, kenapa dalam perbincangan umum hanya menyebut tentang hak cipta? Secara singkat, hak cipta mengelompokkan media hiburan, karya seni, dan hasil riset pengetahuan. Contohnya seperti lagu, film, foto, komik, ilustrasi, jurnal ilmiah, permainan, dan masih banyak lagi. Jadi ya, hampir semua properti ini sangat dekat dengan kegiatan sehari-hari yang digunakan dan dikonsumsi setiap hari. Jenis properti ini juga biasa diproduksi ulang masyarakat umum sebagai konten yang bersifat baru yang terlihat tampak baru. Dan tentu hal yang diperhatikan dari pembuatan konten yaitu menghindari pelanggaran hak cipta. Hukum di Indonesia yang mengatur terkait dengan hak cipta tertuang di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Dalam undang-undang ini menjelaskan dengan detail tentang definisi dari apa saja yang dimasukkan ke dalam hak cipta, baik batasan secara konteks dan durasi serta toleransi terhadap penggunaan properti berhak cipta dan juga potensi pidana untuk setiap properti. Namun sebagai peraturan hukum ya tetap ada saja kelonggaran hingga celah yang bisa dilewati. Kepemilikan hak cipta didasarkan pada dua prinsip, yaitu prinsip deklaratif dan prinsip konstitutif. Prinsip deklaratif yaitu hak yang timbul secara otomatis setelah properti diwujudkan dalam bentuk nyata. Lalu ada prinsip konstitutif, itu di mana perlindungan akan diterapkan ketika suatu ciptaan atau properti sudah terdaftar. Properti inilah yang dilindungi serta memiliki kekuatan lebih secara hukum. Secara praktis, prinsip yang pertama menegaskan bahwa suatu properti dimiliki oleh pembuatnya atau mungkin pihak lain yang diserahkan properti tersebut. Hal ini secara logika harusnya dipahami oleh masyarakat. Ya, bisa dibilang ini berbasis norma dan etika begitu.
Lalu, prinsip yang berdasarkan hukum inilah yang diterapkan sebagai pencegahan dan penegakan hukum. Tujuannya tidak lain sebagai ancaman tuntutan pidana kalau ada pihak lain yang secara ilegal tanpa izin menggunakan atau mungkin menduplikasi, apalagi hingga mendistribusikan dan menjual properti milik orang lain. Bisa dibilang secara singkat, ya mencegah pembajakan. Namun, bagaimana aturannya jika terjadi tindak pembajakan yang misalnya komik atau TV series yang berasal dari luar negeri? Sederhananya, bisa dibilang kekuatan hukum secara umum terbatas hanya pada tingkatan negara saja. Jadi, kalau seseorang melakukan pembajakan, orang itu hanya bisa dituntut secara hukum di negara orang itu menetap. Dan juga seperti itu di negara lainnya. Maka dari itu, kenapa ada sistem aturan setara yang mendunia, agar bisa digunakan oleh tiap negara? Fair use atau penggunaan wajar. Ya tentu kita sering mendengar istilah ini jika ada perbincangan tentang pembuatan konten terkhusus di media sosial. Fair use sendiri merupakan doktrin hukum positif dari Amerika Serikat yang dipahami agar suatu properti bisa digunakan asal tetap dalam taraf dan batasan yang spesifik tanpa perlu mendapatkan izin dari pemiliknya. Di Indonesia sendiri, doktrin ini mirip dengan Undang-Undang Hak Cipta di bab 6 tentang pembatasan hak cipta. Tetapi, karena perbedaan negara, perlu adanya penafsiran yang lebih terperinci. Doktrin ini memiliki 4 faktor pertimbangan agar bisa mengklaim fair use dari penggunaan properti yang memiliki hak cipta. Esensi dari fair use ini, kalau berusaha dipahami, yaitu bersifat komersial dan perwujudan. Maksudnya, faktor 1 dan faktor 4 itu tentang mendapatkan keuntungan dari suatu properti dan juga dampak keuntungan secara ekonomi atas pemilik hak cipta. Sedangkan faktor kedua dan ketiga itu tentang bentuk dari properti yang diambil. Kalau faktor kedua itu antara fakta dan fiksi. Kalau hal-hal bersifat nyata bisa dibuktikan dan berulang, serta terlebih bisa diwujudkan oleh semua orang bukanlah sesuatu dengan hak cipta. Berbeda dengan fiksi yang merupakan hasil pemikiran manusia, di mana merupakan hal unik. Lain hal di faktor ketiga, itu tergantung dari bagian yang digunakan terhadap keseluruhan properti. Maksudnya itu inti atau jantung dari properti. Kalau secara pertanyaan, berapa durasi atau bagian mana saja dari properti yang digunakan? Bisa dibilang untuk bisa dianggap fair use, hanya bisa dalam bentuk potongan-potongan dari properti. Faktor dari fair use di atas sangat bersifat subjektif atau mungkin untuk beberapa properti tidak sama sekali boleh digunakan. Maksudnya dalam konteks produksi ulang, karena sejak awal konsep dari meminjam tanpa perlu izin ini secara jelas hanya diperbolehkan dalam bidang edukasi. Lalu, mengapa properti yang memiliki hak cipta tetap banyak tersebar? Mengingat cara kerjanya, apa yang bisa dilindungi itu merupakan properti yang asli atau murni. Jadi, kalau ada sedikit atau signifikan modifikasi dari suatu properti, kekuatan dari hak cipta menjadi tanda tanya. Maka sebenarnya yang tersebar itu bukan properti asli. Terlebih, cara menghindari dengan modifikasi ini merupakan hal paling lazim dan dapat diterima. Kalau soal hal yang bersifat hiburan itu menganggap sebagai parodi atau dengan diplesetan. Terlebih, menyinggung aspek komersial tetap bisa digunakan dalam ranah pribadi alias personal use. Bisa diingat juga, fair use itu hanya berlaku di Amerika Serikat, dan platform media sosial juga kebanyakan kantor pusatnya di Amerika. Jadi, ini mengharuskan mengikuti aturan yang ada di Amerika. Meski saat ini hak cipta memiliki aturan jelas, secara normatif kalau mengambil dan menggunakan sesuatu yang menjadi milik orang lain tanpa izin merupakan tindakan tercela. Apalagi kalau secara sadar memanfaatkannya untuk mendapatkan keuntungan. Paling menyebalkan yaitu dengan bangga mengakui bahwa properti itu buatannya. Kasus yang gampang ditemui di media sosial salah satunya ya tindakan memposting ulang tanpa sumber asli. Tindakan tersebut juga tidak dapat dibendung karena keleluasaan dan kelonggaran yang diberikan oleh tiap platform media sosial. Kalau kembali pada perilaku berinternet, netizen yang memiliki kesadaran atas pelanggaran hak cipta akan tetap untuk menolak tindakan ini. Di antaranya secara pasif dengan memanfaatkan fitur report dan juga secara aktif memperingatkan kreator aslinya kalau ada yang menggunakan kontennya tanpa izin. Hukum hak cipta dibuat beriringan dengan perkembangan peradaban manusia, karena aturan ini merupakan upaya perlindungan hasil pemikiran waras dari manusia. Maka dari itu, mempertahankan moral dan norma yang baik menjadi masyarakat yang beradab. Materi konten ini dibuat berdasarkan pada riset dan analisis mandiri, yang tetap ada saja celah untuk kesalahan dan ketidakakuratan.